Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma thariq. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Karena Rasulullah adalah poros kebaikan, poros cahaya, poros kebenaran pada saat itu, maka beberapa sahabatnya, beberapa orang-orang yang terdekatnya itu mengalami semacam ketidaktahudian, bertamu sampai larut malam ke rumah Rasulullah, ke rumah tangga Rasulullah, sehingga Rasulullah melarang untuk mereka untuk lebih tahu adat, lebih tahu sopan santun, bahwa ketika larut malam bukan hanya kepada Rasulullah, kepada siapapun, ketika larut malam sebaiknya untuk tidak bertamu, kecuali untuk keadaan yang sangat mendesak. Karena malam hari itu adalah waktunya untuk istirahat, waktunya untuk bermunajat, waktunya untuk berkalwat, waktunya untuk kita lebih mendekatkan diri kepada keluarga, kepada anak kita, kepada istri kita. Begitu. Jadi selain tafsir yang telah kita sebut sebelumnya, bahwa Rasulullah melarang kaum jahiliyah terutama kepada umatnya itu untuk berkeliaran di malam hari, untuk berpesta pora, untuk berpoya-poya, untuk bersenggama, untuk memuaskan hawa nafsunya. Adalah lebih baik malam hari itu adalah lebih baik untuk membaca Al-Quran, untuk sholat malam, untuk berzikir, untuk lebih mendekatkan diri, mengolah akal, batin dan hawa nafsunya itu untuk lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi surat At-Tariq ini adalah surat yang dimana Allah yang ketika melihat kelakuan setan itu, ya, kelakuan setan itu ketika siang adalah mereka tertidur, dan ketika malam itu mereka terbangun. Maka Allah menerangkan, kalau bisa lakukan adalah seperti kelakuan manusia. Ketika siang adalah waktunya untuk beraktivitas, untuk terbangun, untuk mencari nafkah, dan ketika malam adalah waktunya istirahat. Pun jangan ganggu nabiku, jangan ganggu keluarganya, karena nabiku itu manusia biasa, butuh istirahat. Meskipun kalian itu adalah seperti rayap yang kalau melihat cahaya itu mengelilingi, ya. Karena ini kan Rasulullah adalah nabi yang sudah diakui di Jazirah Arab, apalagi setelah kebenangannya. Makanya Allah melarang untuk mengganggu nabinya ketika malam, karena itu waktunya dia untuk mendekatkan diri kepadaku, untuk lebih sholat malam, untuk lebih membaca Al-Quran, untuk lebih berzikir. Dan Allah menerangkan, dan tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu? At-Tariq itu adalah bintang yang sangat gemerlap, bintang yang mungkin adalah satu bintang yang ketika iblis ini kemungkinannya iblis dapat merayu Adam untuk bukan merayu Adam, pertamanya sih sebenarnya merayu Siti Hawa, lalu Adam kemudian mengikuti Siti Hawa untuk memakan buah kuldi. Lalu Allah melemparkan bintang yang sangat bersinar, yang mampu menembus tubuh setan, yang sanggup mau menembus tubuh jin. Karena kelakuan setan itu ketika malam hari itu, apalagi bagi beberapa pasukan iblis, adalah untuk mengetahui kabar langit, untuk mengetahui apa yang akan terjadi di hari kemudian. Makanya Allah ketika malam hari itu terlihat bintang-bintang, dan bintang-bintang itu adalah pelindung langit, agar setan-setan itu tidak dapat menembus langit. Karena hak langit itu adalah, sekali lagi, hak langit itu adalah ruh yang sepermiliar dari virus corona ini akan menembus kita menghadap Allah. Para nabi, para rasul itu setelah kematiannya langsung ke surga. Para syahid, para syuhada, para imam, para wali, ayatullah, syekh, habaib, yang tercerahkan pikirannya, yang tidak terganggu jiwanya untuk mengkafir-kafirkan mazhab orang lain,
mengkafir-kafirkan memang yang sudah kafir, itu langsung menembus ke langit. Karena ada di ayat yang belum kita sampai ke sana. Jangan kira mereka itu mati, tidak. Mereka itu dekat. Mereka itu di sekitarku, ruh itu. Sampai ruh itu dipersatukan dengan jasad yang sementara waktu ini sebelum di hari penghisapan masih di alam kubur. Masih di alam kubur. Untuk beberapa orang yang beriman itu di alam kubur itu hanya seperti satu kedipan napas langsung kiamat. Ada juga yang mungkin di alam kubur itu dibangkitkan dengan berupa ajab yang sangat besar, seperti Abu Lahab. Matinya itu, ruhnya dan jasadnya itu ditenggelamkan oleh Allah di dalam perut bumi. Dan beberapa musuh para nabi seperti itu. Sementara bagi mereka yang bermajab kepada Rasulullah, bermajab kepada Adam hingga Rasulullah hingga akhir zaman, dan penerusnya adalah pewarisnya adalah para ulama, itu senantiasa langsung menembus langit. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu dan Rasulnya. Jadi sekali lagi bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ketika kaum jahiliyah itu tidak tahu bagaimana caranya mandi, tidak tahu bahwa membunuh itu tidak baik, tidak tahu bahwa menggenosida wanita, apalagi itu istri-istrinya yang luar biasa mereka jalimi. Kalau mereka tidak suka langsung dibuang, dilemparkan ke pamannya, ke bibinya. Itu aja masih lebih baik, bahkan dilemparkan kepada para budak-budak. Wanita itu udah seperti sampah aja lebih berharga mungkin, karena tidak bernilai. Wanita itu lebih bernilai sepasang baju daripada wanita pada saat itu. Maka Rasulullah diturunkan memang pada saat kondisi yang sangat bakil, sangat jahil. Sementara itu makanya Allah menisbahkan kepada Rasulullah untuk bersabar, karena tidak membudakkan, membalikan telapak tangan. Dan beruntunglah karena Rasulullah tahu diri. Sampai di dalam Sunni dikatakan bahwa perjuangannya itu 23 tahun. Karena mereka percaya bahwa Muhammad diangkat jadi nabi adalah ketika berumur 40 tahun. Berbeda dengan Syiah. Syiah percaya para nabi itu dari sejak dari sejak lahir sampai mati adalah sudah jadi nabi. Tidak ada pengangkatan 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Jadi dari kecil saja mereka sudah berjuang. Itu melihat para gelandangan-gelandangan spiritual yang di sekeliling mereka, yang tidak paham itu apa la ilaha illallah, tidak tahu bahwa Tuhan itu adalah satu, Tuhan itu adalah esa dari sejak kecil. Dan sekali lagi itu tidak masalah. Jalan tengahnya adalah memang para nabi dan rasul itu suci, namun karena mereka turun ke dalam bumi yang kotor, turun ke dalam bumi yang sangat laknatullah, yang sangat bejat, maka perlu disucikan lagi mungkin di umur 40 tahun. Karena kalau kita mencari perbedaan terus sampai kiamat, ya perbedaan itu akan tetap ada. Salah satu ciri kenapa Allah itu adalah bentuknya suatu zat yang maha pengasih, maha pemurah, maha pemberi, ya karena harus ada perbedaan. Kalau tidak semua sama ukurannya. Apalagi kepercayaan kita bahwa Islam nanti akan semua manusia akan Islam semua. Bukan hanya di Islam, seluruh agama pun seperti itu. Itu hal yang sangat mustahil, sangat tidak indah. Jika semua manusia adalah Islam pada saatnya, pada zaman Imam Mahdi atau apa, itulah laknatullah luar biasa. Dan sangat orang Islam sangat menggembari hal-hal semacam itu. Apa enaknya ketika semua orang memeluk agama Islam? Nggak ada enak-enaknya ketika semua sama. Itu namanya saja seperti kaum pasis yang ingin mempasiskan seluruh
umat manusia. Alhamdulillahirabbil alamin.